Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal khairat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru-guru, para asatidzah. Yang pertama guru kita Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Edi Famidrus, Bapak Ustaz Haji Bakri Hermawan, Bapak Ustaz Adi Wijaya, Bapak Ustaz Muhammad Sukri Marbaung, juga yang saya hormati Ketua Pengajian Bapak Haji Rais Sahyadi dan seluruh staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak-bapak, terutama sahibul bait dan keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur panjang, sehat walafiat, tetap iman Islam, sehingga kita bisa hadir di majelis ta'lim yang mulia ini dalam rangka kita ibadah, kita mengaji walaupun secara mustami'an. Namun semoga manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, materi pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang fadilah bacaan tahlil. Halala yuhallilu tahlilan, sahhala yusahhilu tashilan. Awing, ada di mana bacaan tashil itu? Di surah mana? Ada di surah Fussilat. Tulisannya a jamiyun. Dibacanya jamiyun wa rabi. Kalimat tasbih disebut tasbih, ya, subhanallah tasbih. Alhamdulillah disebut tahmid, ya. Nah ini la ilaha illallah yang kita sebut kalimat tahlil, ya. Dari kata halala yuhalilu tashilan, ya, kalimatnya isim fa'il, masdar, maaf, ya. Masdar itu apa? Nampak, terbit, jelas. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada di mana? Di surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, ya, itu kalimat fi'il amar, ya, alima ya'lamu ilman. I'lam, ya, ketahuilah, ngertilah, yakinilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Pelajaran al-ajrumiyahnya itu la aman. La linafil jinsi. Ini la ini untuk menolak jenis apapun, ya, yang bisa dituhankan. La, tidak. Mau pohonan, mau kue, apalagi, ya, mau duit, mau pangkat, sekarang kan begitu, ya.
mau jabatan. Kalau zaman dulu kan itu pohonan yang serem-serem ya. La lillah fil jinsi ya apalah tansibul isma bila tanwinin ya, la ilaha ya gitu. Coba di awal ayat kursi, wa ilahukum ilahun wahid ya. Nah karena la inilah jadi apa, ilahunnya itu tidak boleh tanwin ya. Ada orang meresmikan suatu acara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, astagfirullahaladzim. Jadi tidak ada ya suatu apapun yang bisa dijadikan sebagai Tuhan, termasuk asbabun nuzul suratul Ikhlas. Para kafir Quraisy, ada 4 jenderalnya orang Quraisy menghadap Nabi SAW. Mereka menanyakan, sifli, gambarkanlah padaku Tuhan anda, amin dhahabin, amin fiddatin, amin wahid, amin hadidin, fa inna ahlata min hadhil asya. Nabi menjawab, la yushbiha dhalik, tidak bisa digambarkan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Dan tentunya ya, di mana definisi iman itu kan ada berapa, Wing? 3 ya. Iqrarun bil lisan wa tasdiqul bil jinan wa amalun bil arkan. Nah ini diusahakan ya, diusahakan pada saat kita sholat, di mana kita baca tasyahud akhir atau awal ya, di sana kan kita baca syahadat ya. Usahakan di saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah ya, ya terlintas di benak hati kita apa yang 50 akidah itu yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi bacaan la ilaha itu ada isinya ya. Dompet kalau nggak ada isinya gimana ya? Bisa dikatakan nggak ada gunanya, dibawa kemana-mana. Begitu mau bayar restoran, begitu buka, ya bisa malu-maluin karena dompet nggak ada isinya. Jadi iman itu ialah diikrarkan di lidah dengan membaca membaca 2 kalimat syahadah atau kalimat tahlil ini. Wa tasdiqun bil jinan, hati kita membenarkan apa yang diucapkan dalam hati. Kalau ada orang omongannya lain, hatinya kemana-mana, perbuatannya apa? Jauh menyimpang daripada apa yang dia katakan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Waktu tahun 64, guru saya Kiai Haji Muhammad Ma'ruf sering menyampaikan ayat ini. Beliau melihat di lapangan banyak orang yang seperti itu. Mudah-mudahan bagi kita tidak ada yang seperti itu, insyaallah. Wa amalun bil arkan, dan direalisasikan, dibuktikan dengan amal perbuatan, yakni amal soleh. Buktinya kita mengucapkan la ilaha illallah, malam hari ini kita ngaji, itu salah satunya. Kalau umat Islam sadar semua terhadap kewajiban mengaji ini Pak, mungkin dari ujung Kang Kubur sampai ke Unpam itu bisa ada 100 pengajian kali ya,
Ini berapa RW dari Gang Bur sampai ke Unpam? 3 RW. Satu RW-nya berapa RT? 4. Satu empatnya kalau di Sesak Tinggi ada yang 800 orang. RT 2 itu. Seberang jalan. Kalau 300 berarti satu RW 1200. Berapa RW tadi? 4 RW kali 1200, hampir 5.000 orang. Yang haji cuma berapa? Inilah umat Islam, ya. Kenyataan ini, Pak. Udah satu ya prediksi umat Islam pada tahun 80-an, Pak. Yang bisa baca Quran baru bisa, belum mahir. Usia SMA itu 10%, Pak. Apalagi sekarang mungkin lebih sedikit lagi. Karena anak-anak remaja, saya beberapa gang sekitar ini saya nggak menemukan anak remaja lagi pada ngaji Quran tuh, nggak ada. Kalaupun ada ngaji kayak kita begini, ya kalau kita emang ya porsinya seperti ini, Pak. Dipuntir sana puntir sini ya begini lagi. Tapi kalau anak muda yang perjalanan masih jauh, seyogianya ya harus ada yang dibaca, kitabnya yang dibaca, Qur'annya apalagi. Ini kewajiban kita semua, Pak, para orang tua, Pak. Supaya anak-anak kita jangan sampai ada yang tidak mengaji, Pak. Ya. Jangan sampai nanti capek-capek kita ibadah, capek-capek nyari duit, justru nanti di akhirat, di hari kiamat, kita akan didemo oleh istri dan anak-anak kita sendiri. Baiklah, kita masuk kepada yang terdapat di lembaran ini, ya. Ini yang dicatat ada 12 hadis. Yang pertama, sabda Nabi SAW, inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qawliha 99 baban minal bala'i adnaha alhammu. Sesungguhnya bacaan atau ucapan la ilaha illallah dapat menyebabkan tertolaknya bala, bisa menolak bala. Bahkan di sini dijelaskan 99 bala bencana. Paling atau setidaknya kesusahan. Kita ini banyak sekali problem, ya, urusan ini dan itu. Sering kita mengalami kesulitan atau kesusahan. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Supaya hati kita lebih tenang lagi. Dan bacanya jangan tergesa-gesa, ya. Hayati itu isi kandungannya. Minimal kalau kita membaca 50 atau 100, 3 kali pertama lah, ya. Kalau dipimpin tahlil seperti ini, Pak, ya, minimal 3 kali pertama supaya la-nya itu dipanjangkan, Pak. La ilaha illallah. Nabi bersabda, la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Masya Allah, Pak, luar biasa ini bacaan la ilaha illallah. Kalau kita membacanya la-nya dipanjangkan, rontok berjatuhan apa itu 4.000 daripada dosa besar, Pak, bagaimana yang kecil. Oleh karenanya biasakan, Pak, ya, biasakan paling tidak ya maghrib sama subuh lah, Pak, ya, habis sholat, ya, paling tidak itu, apalagi bisa 5-5-nya. Dan di mana ada waktu kita baca sebanyak mungkin. Hadis yang kedua, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badr.
Barang siapa yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, ya yaumul kiamat, nanti akan datang di hari kiamat dan wajahnya bagaikan bulan purnama, Pak, bersinar. Sebagian orang mukanya hitam-hitam yang nggak pada sholat tuh mukanya hitam, Pak. Tapi yang rajin sholat wajahnya putih, tangannya putih, kakinya putih. Kalau zaman dulu, Pak, kuda kalau belang itu mahal. Mungkin dari sini diambil. Jadi iya, belang-belang. Jadi kuda belang itu harganya lebih mahal daripada yang polos. Hitam semua, nggak ada warna sama sekali. Itu lebih murah. Sebab Nabi bersabda, inna ummati yaumal qiyamati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ini, Pak. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil, akan dihimpun di hari kiamat dalam keadaan bersinar, bercahaya. Kenapa? Dulu di dunia dia rajin sholat, itu bekas wudhu, Pak. Wajahnya bersinar, tangannya sampai sikut bersinar, kakinya bersinar. Oleh karenanya Nabi bilang, barang siapa yang tidak ada halangan untuk memanjangkan hurufnya baik tangan maupun kaki, maka laksanakan. Ada orang, Pak, perhatikan, Pak, kalau hari Jumat di masjid tuh orang pada wudhu, sikutnya masih kering. Pernah ngeliat sendiri, Pak. Pernah ngeliat sendiri. Ya mudah-mudahan yang tukang ngaji sih nggak begitu ya. Nah ini kan ini nggak ada garis ya, sikut atau kaki kan sampai mata kaki, kalau kaki sini sampai sikut kan nggak ada garisnya. Bagaimana cara supaya yang wajib ini bisa terlaksana dengan benar? Maka dilebihkan. Ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidahnya. Sesuatu yang tidak akan sempurna yang wajib maka dilebihkan. Melebihkan itu berarti hukumnya wajib. Lebihkan. Dalam hadis tadi apa? Banyak mungkin. Kalau kaki ya sampai, kalau perlu sampai ke dengkul. Kalau lagi di rumah ya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis yang ketiga, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalut du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama ialah membaca la ilaha illallah. Oleh karenanya harus ada waktu untuk membaca ini. Tadi saya bilang minimal maghrib, habis maghrib sama subuh. Kalau mungkin habis sisa mau buru-buru mau ngaji kan gitu ya. Kalau siang zuhur lagi kerja, asar pun mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan, maka dua inilah ya kita sholatnya supaya tidak terlalu terburu-buru. Bahkan oleh Nabi SAW, orang yang sholatnya tergesa-gesa setelah salam itu Nabi bilang kayak orang munafik. Ya, riwayat Sa'labah ya, waktu masih miskin sembahyang kan lo melantas jalan. Nabi tegur, Sa'labah, kamu kayak orang munafik. Ya Rasul, mohon maaf. Sepasang suami istri, Pak, punya pakaian cuma selembar. Kita ini punya pakaian lemari nggak muat badan. Biar kata ngontrak juga, Pak. Ya, lemarinya nggak muat. Orang sekarang tuh. Apalagi rumah sendiri, mungkin 3-4 lemari. Minta didoakan sama Nabi. Nabi bilang mendingan begini aja dah, nggak usah kaya-kaya, nanti nggak kuat. Enggak, ya Rasul, saya mau rajin terus walaupun udah kaya juga. Akhirnya didoakan oleh Nabi, dimodalin 1 kambing sampai lapangan
terbuka itu penuh dengan kambingnya. Datang perintah zakat. Apa kata Sa'labah? Enak aja, boleh capek-capek tahu. Akhirnya utusan itu lapor ke Nabi, Nabi bilang celaka Sa'labah. Benar. Kambingnya habis, orangnya habis. Hadis yang keempat, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala husni wa man dakhala husni amina min iqabi. Di dalam riwayat yang lain, saya teringat dulu waktu ngaji di Kuitang tahun 66 sampai 70 sekian, itu setiap hari Minggu pagi itu alhamdulillah waktu itu ke sana habis subuh berangkat. Habib belum ada tamu, saya masih sendiri di kamarnya, saya langsung masuk kamar. Alhamdulillah wa syukurlah, saya banyak didoakan oleh beliau. Di pengajian itu bahkan sampai sekarang, Pak, di akhir pengajian selalu dibacakan la ilaha illallah. Sebelumnya dibacakan hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala fima yarwihi la ilaha illallah husni. Pakai sod, ya, husni. Kalau pakai sin maknanya bagus, pakai sod maknanya benteng, ya, penjaga, pengaman. Wa man dakhala hadza husni amina min azabi. Saya masih ingat betul. Udah berapa puluh tahun, Ming? Kalau dari tahun 67. Belum lahir? Masya Allah. Saya ke Jakarta tahun 63. Ya. Langsung ngaji ke seorang kiai di Kebayoran Lama. Nah, kiai saya itu apa? Dulu sekolahnya naik sepeda ontel dari Kebayoran Lama ke Kuitang. Lewat Tanah Abang, Kebon Siri itu. Kali Pasir, belok kanan. Justru malah belum ada orang sepotong. Justru malah nggak ada orang sepotong waktu itu. Buru-buru macet. Ya. Ya. La ilaha illallah merupakan bentengku kata Allah. Ini Allah bilang, Pak. Ini resep bagi kita, Pak. Kalau pengen aman, banyakin baca la ilaha illallah. Allah bilang la ilaha illallah husni bentengku. Wa man dakhala hadza husni amina min azabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, niscaya dia aman daripada siksaku. Termasuk corona dan lain sebagainya, Pak, insya Allah aman. Banyak ini. Termasuk mau tidur, Pak. Ada satu tasbih, Pak, yang diletakkan di samping bantal, Pak. Dengan doa hendak tidurnya. Kalau awing mau, lagi di fotokopi. Ada beberapa lembar doa khusus mau tidur, ya. Dari beberapa kitab. Salah satunya itu dari sebuah risalah yang dikeluarkan oleh Asy-Syafi'iyah, ya. Di tahun 85-an juga saya suka ngaji Syafi'iyah waktu itu. Naik mobil turunnya di Jembatan Merah. Tahu nggak Jembatan Merah? Jembatan Merah, turun nyebrang, ya. Kalau mau jalan-jalan naik kurang lebih 1,5 kilo lah dari jalan ke. Sama juga Kuitang dari gedung CTC dia masuk ke dalamnya itu sekitar itu juga, Bang. Nikmat, masya Allah, masya Allah, ya. Kalau lagi macam la ilaha, orang yang datang kan berapa dibuat lah. Hah? Banyak. Cuma masih jarang waktu itu. Masih jarang. Ya tahun itu masih belum kayak sekarang kan bludok di mana-mana. Ya. Sebab yang bukan dari Madura, dari ini Jember ya, yang bahasanya Madura juga kan, yang di Jakarta. Banyak yang dari Jember, bukan Madura aslinya berarti ya. Oh KW2 gitu ya. Tapi yang ngomong Awing itu ya.
Jadi mari Bapak sisihkan waktu kita untuk membaca la ilaha illallah. Kecuali pahalanya begitu besar, zikir yang paling afdal juga sebagai katakanlah latihan itu. Agar harapan kita kan husnul khotimah. Doa kita minta husnul khotimah. Salah satu ciri husnul khotimah ialah kan di saat akhir daripada kalimat yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Iya. Ulama mana saja kita meninggal dunia tergantung kebiasaan kita. Kita akan meninggal dunia tergantung kebiasaan kita sehari-hari ini. Kalau setiap hari kita di samping empang megang joran terus, bisa jadi ya begitu. Oleh karenanya lazimkan, ya biasakan, ya mulut kita membaca la ilaha illallah. Agar saat kita ya berada dalam keadaan sakaratul maut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini Pak. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hadratus Syekh almarhum Al-Fadhullah Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan, beliau menjelaskan man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah ini belaban ilmu nanti zamannya madha wan qadha. Jadi sudah jelas, bisa dipastikan, sudah jelas. Cuman masalahnya ini Pak, apakah langsung atau tidak ini ya ini masalahnya. Ada yang mampir dulu ya, kalau dia apa sholat ngaji, tapi mungkin ya itu tadi ya, dia meninggal masih membawa dosa yang belum sempat tobat. Nah makanya perbanyaklah ini bacaan lain. Ini kesempatan Pak. Malam ini alhamdulillah syukurillah kita bisa dengar satu hadis la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafin. 4.000 dosa besar rontok, gimana yang kecil-kecil. Maka perbanyak supaya kita meninggal dunia dosa kita udah habis. Namanya kan usaha, dalam rangka usaha linnasi takhir ya walillahi tadbir. Bagi kita manusia ya supaya berusaha ikhtiar. Rezeki kan udah diatur sama Allah, ngapain amat kita kerja, ya lapar, nggak bisa ngaji, nggak punya duit. Siapa yang ngasih duit? Pagi-pagi tidur mulu, dompetnya kempes. Ada dosa Pak ya, dalam satu keterangan ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh apapun kecuali dia dengan bekerja yang halal, mencari yang halal. Masya Allah, mulia sekali ya orang bekerja itu. Apapun profesinya, yang penting jangan nyolong aja. Profesinya copet misalnya, astagfirullah. Kan dibilang dia jawab profesi juga kan Pak, iya. Yang penting yang halal ya. Bahkan dulu Pak di Bayoran diterangkan tukang sapu pasar sama pejabat yang plente-plente itu belum tentu dia lebih rendah daripada yang plente-plente itu. Kalau dia orang yang ahli ibadah, makan yang halal, Anda hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada neraka bagi orang yang membaca la ilaha illallah
tujuannya semata-mata mengharap ridha Allah. Apa iya Pak, ada orang tahlil biar di pungut mantu gitu misalnya, ada nggak? Di sini kan barang siapa yang mengharap ridha Allah, yang pertanyaannya apakah ada ya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah lam yamasshu nar." Apabila seorang hamba membaca la ilaha illallah, ia tidak akan tersengat oleh api neraka. Padahal Pak ya, api neraka itu satu butir korma. Api neraka bisa membakar dunia ini, bisa panasnya kayak apa, tapi dengan la ilaha illallah itu padam, nggak bisa membakar. Mudah-mudahan ini baru beberapa ya, belum semuanya. Insya Allah kalau ada kesempatan berikutnya, masih ada umur, akan dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.